Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 177 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Sesuai dugaan Abdikos, pertarungan kali ini benar-benar pecah antara tiga pemain terkuat di koloni Sendai. Mereka sama sekali tidak mau beraliansi. Oke, berikut pembahasan detail Jujutsu Kaisen chapter 177. Yuk langsung aja kita check it bro. Chapter dibuka dengan Ryu yang menanggapi permintaan Yuta di chapter sebelumnya untuk bertarung dari jarak dekat. Di chapter ini sendiri terungkap alasan kenapa Yuta meminta Ryu untuk bertarung jarak dekat. Ternyata Yuta tidak ingin agar serangan Ryu yang sangat dahsyat dan membabi buta mengenai stadion tempat warga sipil diamankan. Yang menjadi masalah adalah Yuta memintanya dengan bahasa sopan. Yap, walaupun ini pertarungan hidup dan mati dan Yuta habis diserang dengan serangan Garnet Blast yang sangat tiba-tiba dan mematikan, tapi Yuta tetap meminta pada Ryu dengan sopan agar bertarung dari jarak dekat. Sikap sopan santun ini memang khas Yuta sebagai mantan anak introvert, berbeda dengan Yuji dan Megumi yang sejak SMP memang sudah terkenal berandalan. Ryu pun menanggapi dengan sebuah perumpamaan, apakah kau perlu meminta seorang bocah untuk makan tenang dan perlahan ketika ada makanan lezat di hadapannya? Maksud Ryu hidangan lezat tentu saja Yuta dan Urotakako yang berada di jarak serangnya. Tentu saja hal tersebut tidak akan dilakukan Ryu. Ryu kemudian menceritakan kalau di kehidupan pertamanya, maksudnya adalah kehidupan sebelum dia dibangkitkan Kenjaku di Cooling Game, Ryu selalu memakan hidangan secukupnya. Maksudnya adalah dia hanya bertarung seperlunya saja, tidak sampai menggebu-gebu atau tidak ada lawan yang membuatnya senang dalam pertarungan. Itulah kenapa di kehidupan pertamanya Ryu selalu merasa tidak puas, dan ini alasan yang cukup wow sekali. Jadi Ryu menjalin kontrak dengan Kenjaku untuk dibangkitkan di Cooling Game adalah bertujuan untuk memuaskan hasrat bertarungnya. Dan benar saja, tanpa babi bu, Ryu langsung menyerang Yuta dari jarak dekat. Yuta pun langsung sigap menangkis serangan Ryu dengan tangannya. Gaya pertarungan yang sangat mirip seperti pertarungan Yuji melawan Choso. Yuta dan Ryu pun beradu fisik dengan sangat cepat dan intens, sampai-sampai keduanya memuji lawan masing-masing. Yuta memuji kalau energi kutukan Ryu sangat meledak-ledak sehingga hampir semua serangan Ryu sangat fatal. Tanpa pertahanan tepat, Yuta pasti langsung terluka. Sementara Ryu mengatakan kalau energi kutukan yang digunakan Yuta untuk pertahanan luar biasa besar, sehingga ketika Ryu menyerang Yuta, rasanya seperti menggedor tangki air yang luar biasa besar. Namanya menggedor tangki air. Kalau Ryu tidak hati-hati, bisa-bisa dia ketumpahan energi kutukan Yuta yang terlalu besar. Pada akhirnya, energi kutukan yang meledak-ledak milik Ryu melawan energi kutukan super besar milik Yuta. Keduanya pun beradu punggung yang menghasilkan Black Flash, namun Yuta terpental dengan adu serangan tersebut. Ryu pun tidak membiarkan Yuta istirahat. Dia mengejar Yuta yang terpental ketika sudah berada di jarak serangnya. Ryu mengeluarkan serangan Granite Blast tepat di hadapan Yuta. Dan what the hell-nya, Yuta menangkis serangan super dahsyat tersebut hanya dengan tangan kosong. Yap, tangan kosong bro. Belum selesai, Yuta kemudian langsung maju dengan cepat menggunakan tinjunya untuk menyerang Ryu yang baru saja memberikan serangan dahsyat. Tinju Yuta sangat kuat karena ini adalah tinju Black Flash. Meskipun tinju ini sangat kuat, bahkan sampai meretakkan lantai tempat Ryu ditinju, namun ya, Ryu sama sekali tidak terluka karena tinju Yuta hanya menutupi meriam di rambutnya. Dia pun yakin kalau Yuta adalah dessert alias hidangan penutup yang bisa memuaskan nafsu makan alias hasrat bertarungnya. Ryu pun langsung mengeluarkan energi blast yang membuat Yuta terpental dan menghancurkan jari-jarinya. Belum selesai, saat di posisi terluka, Urotakako dari belakang berniat menyerang Yuta dengan teknik manipulasi langit. Kali ini dia mendistorsi udara layaknya memecah es tipis, lalu mementalkan Yuta dengan jurus Thin Ice Missile, membuat Yuta langsung terpental hebat karena mendapat serangan fatal 2 kali. Dari bawah, Ryu tidak terima karena pertarungannya diganggu Urotakako. Dia pun melancarkan serangan Granite Blast ke arah Urotakako. Namun Urotakako menggunakan distorsi ruang untuk membuat serangan Ryu melingkar lalu berbalik ke arahnya. Tentu saja Ryu tidak mati karena serangannya sendiri, namun dia cukup jengkel dengan Urotakako karena untuk pertama kalinya Ryu diserang menggunakan tekniknya sendiri. Bukan hanya Ryu, Yuta yang sebelumnya terkena serangan dahsyat dari Kurourushi, Urotakako, dan Ryu ternyata masih sanggup berdiri.
Tentu saja ini berkat teknik kutukan pembalik yang bisa dia gunakan berkali-kali, berkat energi kutukan super besar yang ada pada dirinya. Dari sinilah pertarungan 3 arah kembali berlanjut. Namun kali ini Yuta benar-benar serius menghadapi keduanya. Menurut Yuta, Ryu adalah tipe penyihir yang tidak menargetkan warga sipil, tapi dia tidak ragu untuk menyerang sembarangan, bahkan kalau sampai harus melukai warga sipil. Dan dilihat dari poinnya, Urutakaku adalah tipe penyihir yang hanya membunuh sesama penyihir. Ini jelas agak menguntungkan mengingat prioritas Yuta adalah menyelamatkan warga sipil, namun juga berbahaya karena Yuta dan Ryu akan jadi incaran utama Urutakaku. Pada akhirnya Yuta dengan terpaksa mensummon Rika ke pertarungan, alias membiarkan warga sipil tanpa penjagaan di stadion. Kemungkinan tujuan utama Yuta adalah Ryu, jadi Yuta ingin mengalahkan Ryu dengan cepat agar dia bisa menghadapi Urutakaku dengan tenang. Yap, seperti biasanya, chapter ini juga intens dan cepat. Semoga di chapter berikutnya keintensan chapter tidak mengendor. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.